Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail Fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika bima kan fi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi bi iznika innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan biwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya sikin wal arifin sayyidina wa maulana sultan auliya Gausul Azam Qutbul Alamin Al-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani Sahibul Izzajah wal Karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sana al-mukarram Al-Sayyid Syekh Abdurrahman Sumanah tim bi jalali ruhi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Rabbul arbab tiqorikum Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidina Jibril alaihissalam wa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa sayyidina Ali karamallahu wajhah wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Zainal Abidin wa sayyidina Muhammad Bakir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Imam Musa Qadrim wa sayyidina Abu Hasan Ali Ridha wa sayyidina Maruf Karhi wa sayyidina Sari Syafati wa sayyidina Junaid Al-Baghdadi wa sayyidina Abu Bakar Sibli wa sayyidina Abu Fadil Wahid At-Tanimi wa sayyidina Abu Farad At-Turtusi wa sayyidina Abu Hasan Al-Hikari wa sayyidina Abu Sa'id Mubarak Al-Mahdumi wa hadrati Sultan Auliya Kutub Baraban Gausus Samadi Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani Sahibul Izzajah wal Karamah fid din wad dunya wal akhirah wa sayyidina Abdul Aziz wa sayyidina Muhammad Hattab wa sayyidina Samsuddin wa sayyidina Syarafuddin wa sayyidina Syekh Nuruddin wa sayyidina Syekh Waliyuddin wa sayyidina Syekh Hisamuddin wa sayyidina Syekh Yahya wa sayyidina Syekh Abu Bakar wa sayyidina Syekh Abdul Rahim wa sayyidina Syekh Usman wa sayyidina Syekh Abdul Fatah wa sayyidina Syekh Muhammad Murad wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Ahmad Hatib Ibnu Ghaffar As-Sambas wa sayyidina Syekh Abdul Karim Tanaro Banten wa sayyidina Syekh Salihun Benteng wa sayyidina Syekh Abdul Khair Liau Jambu wa hadrati Syekh Abdurrahman wa usulihim wa furihim wa lisilsilatihim wa akhirina anhum Allahumma rfar hijab tahliyatum li qalibal muridin mala ta'ifim li anur min masyinil kiram abadanu alaina fi barakatin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim walau istaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai mereka istiqomah di atas jalan thariqah, niscaya kami akan anugerahkan kepada mereka rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit. Amin ya rabbal alamin. Surat Jin ayat 16. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karamah Syekh Abdurrahman kita bisa hadir kembali dalam rangka khotaman mingguan. Mudah-mudahan hadirat kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah mudah
mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan anak-anak kita, Allah berkahkan cucu-cucu kita, dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal, tentu dengan wasilah barokah karamah Syekh Abdurrahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Miftahul Nurul Firdaus Ustaz Usman, keluarga, mudah-mudahan selalu panjang umur, selalu istiqomah, diberkahi kehidupannya, dimudahkan urusannya, dan diluaskan rezekinya. Begitupun yang sama-sama kita hormati sesepuh kita Babe Uci, mudah-mudahan panjang umur, istiqomah, dan diberikan kesabaran dan dimudahkan urusannya. Begitupun para ikhwan maupun akhwat yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran, diberikan keistiqomahan, diberikan ketabahan, dan diberikan rezeki dari berbagai macam arah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilah disebut Toreko Sufia. Toreko Sufia itu dua-duanya bahasa Arab. Toreko itu artinya jalan atau metode, cara atau perilaku. Sufia itu orang-orang sufi, maka disebut Toreko Sufi. Toreko Sufia itu banyak macamnya. Tijaniyah termasuk Toreko Sufi. Satoriyah sama itu Toreko Sufia. Naksabandiyah doang sama, itu namanya Toreko Sufi. Ada lagi Qadariyah saja sama, itu pun namanya Toreko Sufi. Nah, Toreko Sufiyah yang kita jalankan sekarang ini di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman namanya Toreko Qadiriyah wa Naksabandiyah. Pendirinya adalah Syekh Ahmad Khotib Sambas, bukan Syekh Abdul Qadir. Syekh Ahmad Khotib Sambas, tapi pelajarannya dari Syekh Abdul Qadir. Toreko Sufiyah ini adalah sudah mendunia, udah go internasional lah yang namanya Toreko Sufiyah. Cuma di kalangan Indonesia, orang-orang Indonesia, ketika kita menyebutkan Toreko Sufiyah, mereka alergi, ketakutan. Dianggap Toreko Sufiyah itu barang apa gitu, karena identik dengan logika mereka, orang syariat, orang umum. Kalau namanya Toreko Sufiyah, ninggalin dunia, pokoknya urusannya akhirat, pakaiannya pakai jubah gitu. Nah, sudah terframing seperti itu. Jadi Toreko Sufiyah sebagaimana Syekh Amin Al-Kurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, bahwa Toreko Sufiyah itu apa itu? Wa ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi mahmudaha wa madmumaha wa kifayatu tadhiraha min majmumiha wa tahliyatiha litisabi bi mahmudiha wa kaifatis sair wasuluk ilallah. Itu definisi. Makanya kalau kita pengen belajar apapun harus tahu definisinya. Kalau bahasanya haddun, batasan. Ketika orang belajar tafsir, dia harus tahu definisinya. Tafsir itu apa sih? Untuk apa sih? Gitu. Sama kita pun. Sekarang definisinya apa? Objeknya, maudunya, sasarannya apa? Buahnya apa sih setelah mempelajari ini? Nah, makanya pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang definisi Toreko Sufi. Kita ambil salah satu ulama, Syekh Amin Al-Kurdi dalam kitab Tanwirul Qulub. Ketika beliau menjabarkan Toreko Sufiyah itu apa sih? Huwa ilmun. Toreko Sufiyah itu suatu pengetahuan.
Yurafu bi ahwalun nafsi, dengan ilmu tersebut orang jadi tahu perilaku si nafsu yang terpuji maupun tercela. Jadi sasaran yang kita pelajari toreko ini, toreko kita namanya Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sasarannya tidak lain untuk mengetahui perilaku nafsu. Nafsu itu bisa diartikan kolbu. Nafsu itu bisa diartikan ruh, kata Imam Ghazali. Nafsun, kolbun, ruh, aklun. Maka dijadiin satu yang disebut latifah robani rohani. Maka ada istilah latifah. Latifah robani rohani itu terdiri dari apa? Nafsun, aklun, kolbun, ruh. Itu objeknya. Jadi kita belajar toreko, kalau kita kan torekonya praktek, tapi tahu prakteknya, definisinya nggak tahu, ya nggak? Akhirnya ngaco. Belajar toreko macam-macam dah. Jadi toreko sufiyah itu tidak lain suatu ilmu. Dengan ilmu tadi kita bisa mengetahui perilaku nafsu, nafsu terpuji atau tercela. Karena di diri kita wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan demi jiwa, kata Allah, sumpah, dan demi jiwa dan kesempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah anugerahkan bahwa si nafsu itu kadang fujur, kadang takwa. Tahu fujur? Jahat, pendosa. Kadang takwa. Nah, ilmu toreko sufiyah ini objeknya apa? Ketika si nafsu kita nih, nafsunya lagi nafsu mazmumah. Kan tadi untuk mengetahui perilaku nafsu kita nih, nafsu terpuji apa tercela? Pertanyaannya, nafsu kita sekarang ini terpuji apa tercela? Hah? Kalau datang otama namanya nafsu terpuji. Kalau nggak gagal otama namanya nafsu tercela. Gitu, jangan susah-susah. Nah, nafsu tercela itu ria, ujub, takabur, asa aing, apa lagi? Ya pokoknya sifat-sifat yang jelek itu namanya nafsu tercela. Ngomongin orang, ngegibah orang, si anu. Berarti si nafsunya lagi apa? Tercela itu. Ngebohongin suami ada? Kesalahan. Iya kan? Itu kan masuk tercela. Jadi nafsu tercela itu banyak, kalau diruntutin banyak. Pokoknya intinya nafsu tercela itu identiknya, alamatnya, indikasinya perbuatan jelek aja. Nah, ketika si nafsu yang ada diri kita itu tercela, maka ilmu toreko sufiyah berlaku untuk membersihkan. Wa kifayatu tathiriha min mazmumiha, maka ilmu toreko sufiyah untuk mengetahui tata cara bagaimana membersihkan si nafsu ketika tercela. Kifayat itu cara. Tathir, membersihkan. Membersihkan apa si nafsu tercela tadi? Ketika si nafsu min mazmumiha, ketika nafsu jatuh ke tercelaan. Ketika orang punya sifat ria, ujub, takabur, sombong, malas, itu nggak bisa dengan zikir biasa. Betul nggak? Nggak bisa Anda baca Quran aja. Wah. Baca Quran nggak menyelesaikan masalah. Karena ini urusannya ruh. Karena ini urusannya kolbu. Karena ini urusannya nafsu. Berarti pakai ilmu apa? Ilmu toreko sufi. Biar nggak terjadi nafsu tercela, mending jalan-jalan aja, Ancol. Nambah. Ya jalan-jalan tuh healing gitu kemana gitu. Itu nggak bisa kecuali dengan toreko sufiyah. Maka toreko sufiyah berfungsi sebagai apa? Kifayat, cara, tathiriyah, membersihkan si nafsu tadi ketika tercela. Itu yang disebut taholi, atau disingkat hurufnya kho. Itu namanya
takholi. Terus setelah itu apa? Watahliyatiha dan ilmu thariqah sufiah pula untuk mengetahui tata cara menghiasi si nafsu tadi bisifati dengan sifat mahmudiyah dengan nafsu terpuji. Itu namanya tahali atau hurufnya namanya hak kecil. Paham nih? Ini belajar thariqah zikir nggak tahu definisi. Gimana? Terus wa kifayatu suluk wasair ilallah. Yang ketiga, setelah si nafsu ditahali baru namanya kifayat. Tata cara mengetahui perilaku nafsu untuk bisa menuju Allah, jalan menuju Allah. Berarti yang menuju Allah apanya? Jasad apa ruh kita? Butuh mursyid enggak? Butuh dukun? Enggak. Butuh ustad? Nggak bisa ustad. Kiai? Nggak bisa. Untuk suluk wasair ilallah si nafsun tadi setelah dia tahali namanya sebut tajali. Makanya hurufnya jim. Kha, ha, jim. Kata Mu'allim Syafi'i Al-Jami ketika beliau masih hidup terjadi dialog dengan A'agim. Tahu A'agim? A'agim terkenal dengan manajemen kolbunya. Orang awam kagum manajemen kolbu, menata hati, ujung-ujungnya kawin maning. Beres kan? Udah ambing. Lah saya dialog itu, saya ada di Suluki Syafi'i Al-Jami di RRI dulu. Nah, Agi masih di RRI. Jadi kan orang sudah masuk dong manajemen kolbu, ya. Wah, semua orang awam, wah ini hebat ini, tasawuf ya. Datanglah ke ulama Betawi. Kebenaran Ustaz Sopar Mawardi, teman saya tuh, anak Karbain, muridnya Agim. Gitu loh. Dibawalah dialog dulu di radio. Pas sudah permen dulu baru jamaah. Ketemu Agim dulu lah di masa-masa jayanya. Saya lagi diarbain. Nah, kata Mu'allim Syafi'i Al-Jami, beliau ulama Betawi. Ini kadang anak muda sekarang gak kenal ulama. Ulama Betawi, kagak pesantren, jago kitab. Kitabnya selemah apa? Kitabnya serumah. Ini mah kecil kayak rumah, gede rumahnya. 3 tingkat itu kitab semua. Yang terusnya kagak ada sekarang, paling si Pahri doang. Itu kata beliau bahwa tasawuf itu cukup mengetahui dengan tahali, tajali, kha, ha, jim. Ketika orang ditanya apa itu tasawuf, cukup dengan menyebutkan itu aja. Itu hanya ilmu doang. Ya kalau prakteknya harus pakai mursyid, betul nggak? Apa sih tasawuf itu? Apa sih thariqah sufiah? Jawab aja dengan singkat. Tahali, tajali. Udah tahu kan itu. Jadi tasawuf itu di dalamnya tahali, tajali, atau pakai huruf kha, ha, jim. Udah gitu aja. Cuma itu baru ilmu. Nah, tahali, tajali itu makanya harus dibuka sama siapa? Syekh mursyid, wali yang mursyid. Kalau ngaji sama ustadz sama kiai kayak gini doang, itu nggak bisa tembus. Makanya orang-orang di umum ketika kiai ustadz ceramah ada istilah tahali, tajali, yang dengarnya bangga nggak? Hebat tuh orang ngomongnya, tahali, tajali. Tapi ketika dikupas ke dalam dia enggak, diabah lain. Tahali artinya mengosongkan atau membersihkan dari dosa-dosa kecil maupun dosa besar. Alatnya apa? Abdullu makultu ana wa nabiyya min qabli la ilaha illallah. Oh, taholi itu alatnya apa? Kalimat la ilaha illallah. Bagaimana sejarah itu turun? Ketika Sayyidina Ali pengen zikir, nanya sama Rasul, "Ya Rasulullah,
Ada nggak zikir yang usul ke Allah yang bisa dilakukan oleh orang awam maupun orang khusus? Rasulullah terdiam, ya kan? Jadi Rasulullah nggak mau langsung jawab karena Rasulullah itu layantiku anil hawa ila wahyu yuha. Tuh Rasulullah sifatnya seperti itu. Akhirnya ketika Rasulullah terdiam, datanglah Jibril dari Allah membawa kalimat la ilaha illallah. Kata Jibril ke Nabi, ya Muhammad, gamid ainaka. Hei Muhammad, pejamkan kedua matamu, suruh merem. Gomid itu artinya merem. Isma minit talasan, dengerin dariku 3 kali dan ikutin juga. Apa ucapannya? La ilaha illallah. 1. La ilaha illallah. 2. La ilaha illallah. 3. Berarti kita ngelakuin nggak? Itu namanya tahlil, itu alatnya. Makanya di tahlil tadi la ilaha illallah akhirnya diperdalam, diriset, ditajribah oleh ulama sufi, yaitu salah satunya Thariqah Qadiriyah. Siapa pendirinya? Syekh Sultan Aulia Abdul Qadir Jilani. Dari Sayyidina Ali dikembangkan oleh Syekh Sultan Aulia, disitulah disebut Thariqahnya Qadiriyah. Kalau di Banten lain lagi. Macam-macam dah metodenya. Nah, dari Thariqah Qadiriyah tadi itu adalah sebut zikir jahar, dibacanya harus 165. Kenapa dibaca 165? Harus dibaca 165. Kalau bahasa itu namanya naftu. Lamnya 5, alifnya 5, hanya 2. Lam itu 30 kali 5 150. Haknya itu 5, hanya ada 2. La ilaha illallah. 5 tambah 5 10, berarti 160. Alifnya ada 5 di situ. Berarti 165, itu maksudnya. Kemudian 165 dikupas lagi sama ahli sufi. 1 rukun ihsan, 2 rukun iman, 5 rukun Islam. 1 tambah 6, 7 tambah 5 berapa? 12 ada di kalimat la ilaha illallah. Kan ke situ ilmunya kan. Itu namanya alat tahlil. Berarti sekarang yang disebut tasawuf tahlil, tahu kan? Apa itu tasawuf tahlil? Ngosongin diri, membersihin dari dosa-dosa dengan kalimat la illallah. Gampang kan tasawuf itu? Gampang nggak? Thariqah Sufiyah gampang nggak kalau udah diginiin? Thariqah Sufiyah pusing-pusing amat sih. Ya itu, terus zikir, kata Abah, zikir. Istiqomah. Paham kan? Apa itu Thariqah Sufiyah? Jadi Thariqah Sufiyah itu ilmu untuk mengetahui perilaku nafsu kita. Ketika nafsu tercela, obatnya, alat pembersihnya apa? Yaitu Thariqah Sufiyah dengan kalimat tahlil. Paham nih? Woi, paham nggak? Ilmu nih. Woi, tanya sama orang harus tahu. Kedua, ada yang disebut tahali. Tahali ini alatnya ismujad, alif lamha. Alif lamha ini harus ditanam. Di mana? Di kolbu. Bahkan di aba ini bukan di kolbu aja, di latifah ruh, di latifah syirik, di latifah khofi, di latifah apa? Ditanam tuh. Sama khalifatus semur, di latifah nafsi, di latifah kolab. Maka disebut cakra. Tahu cakra? Cahaya. Berarti murid Abah ada cahaya nggak? Ada. Yang ngamalin. Nah, tahali itu artinya menghiasi dengan sifat yang terpuji. Bagaimana caranya? Yang pelit jadi dermawan, yang malas jadi rajin. Itu kan tahali itu. Tapi ada alatnya. Karena yang namanya sifat-sifat baik itu harus ada yang mendobrak ke dalam.
Makanya tahali itu ada alatnya, alif, alif, lam, ha, disebut ismu zat. Itu yang disebut zikir khofi. Pernah zikir khofi? Nah, tahu zikir khofi? Berarti zikir khofi yang kita lakukan namanya tasawuf sufi. Itu dia tarekat sufi. Bagaimana sejarahnya? Ketika Abu Bakar dengan Nabi Muhammad masuk ke Gua Tur, diudag-udag sama siapa? Kafir Quraisy mau dibunuh. Masuklah ke Gua Tur karena mau dibunuh. Ketika pengen ketahuan tuh kakinya Nabi Muhammad, itu Abu Bakar nangis. Nangis dia, senangis-nangisnya lah, takut ketahuan. Terus kata Rasulullah menenangkan diri. Wahai Abu Bakar, la tahab wa la tahzan, innallah ma'ana. Abu Bakar, kamu jangan takut, kamu jangan bersedih. Allah bersama kita. Abu Bakar bertanya, kalau Allah bersama kita bagaimana caranya? Gendengan itu. Allah bersama kita, bagaimana caranya? Coba orang yang sering, ayo ibu-ibu gak usah takut, Allah bersama kita. Berarti Allah di mana tuh naruhnya? Ya kan? Disitulah sejarah bahwa Nabi Muhammad memberikan ijazah zikir khofi, ditembuskan ke kolbu Sayyidina Abu Bakar. Masukin, yes, geraklah kolbunya, Allah, Allah, Allah. Seketika Abu Bakar tidak bersedih, tidak ada rasa takut. Kenapa? Allah sudah bersama kita. Pertanyaannya, sekarang ini Allah bersama kita nggak? Ya iya, orang udah dimasukin, ditalkin kan. Ngapain lu nyari Allah ke masjid? Nyari Allah ke gunung, orang ada di diri kita, benar nggak? Emang orang udah pergi haji mulu ketemu Allah? Kagak. Ya, siapa yang udah haji? Ketemu Allah nggak? Iya. Gak ketemu di sana mah. Berarti Nabi Muhammad nembusin alif lama itu ke Abu Bakar, jadi tenang nggak? Tenang. Akhirnya Abu Bakar terkenal mayit berjalan. Lagi ngomong, lagi duduk zikir, sampai wanginya itu bau kambing guling. Tahu kambing guling baunya? Karena zikirnya itu Allah, Allah, Allah. Di kita mah zikir khofinya 3 aja, 5 aja. Itu sejarahnya. Nah, berarti zikir khofi itu ada sejarahnya nggak? Nah, itulah bakal cikal namanya tarekat Naqsabandiyah. Betul? Nah, gampang nggak itu? Tarekat Sufiyah gampang nggak dipahami? Gampang. Sama orang luar ditakutin. Padahal mah gampang, apa yang susah? Nah, jadi zikir khofi itu disebut tarekat Naqsabandiyah. Pendirinya siapa? Bahauddin Naqsabandiyah. Akhirnya ada orang Indonesia yang belajar ke Mekah, namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas ini dipercaya oleh Ruhani Syekh Sultan dengan Syekh Bahauddin Naqsabandi. Yang dicari orang Arab? Bukan. Yang dicari orang yang lain? Enggak. Oh, ternyata orang Indonesia. Berarti Syekh Sultan dari dulu tahu orang Indonesia. Benar nggak? Ya buktinya tarekat sampai ke sini, sampai ke Buaran. Berarti Syekh Sultan tahu Buaran nggak? Tahu. Orang Indonesia banyak kan tarekat pada zaman Naqsabandi itu kebanyakan orang Indonesia. Ini tarekat kayak berjelimet amat, kagak seperti itu. Nah, saya Ahmad Khatib Sambas tadi percaya digabung dua tarekat tadi. Qadariyah wa Naqsabandiyah. Siapa pendirinya? Syekh Ahmad Khatib Sambas. Siapa Syekh Ahmad Khatib Sambas itu? Putra Indonesia, ulama Nusantara, orang Kalimantan, bukan orang Arab. Hah? Tuh, Ahmad Sambas ada kan? Itu mah lukisan. Tuh, guru kita bukan tuh? Kalau nggak ada abah kita nggak tahu sama Sambas ya? Bener nggak? Kalau nggak ada abah, tahu kita Syekh Sultan? Gak tahu. Berarti Syekh Sultan Mas Ahmad Sambas tahu Pak Buaran nggak? Tahu lah, orang disebutin mulu di sini. Ya. Ya, jadi yang kemarin saya bilang, ulama mursyid, guru-guru tarekat, guru sufiyah
semakin dikasih hadiah disebutin Hadur Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Abdul Karim Tanah Banten, nyebutnya aja hebat ya. Syekh Abdul Karim Tanah Banten, wah sakti itu. Syekh Solihun Benteng ya, dengar juga ya. Orang-orang Jawara semua. Syekh Abdul Khair lu Jambu galak itu. Abdul Khair galak. Mualim tab yang ngalamin. Jadi ngomongnya sia. Kamu sia? Kasar ya. Tawajuh. Udah, guys, asuk gitu doang. Kalau kita akan diajarin ya. Kata mualim tab datang lagi karena mualim tab ngalamin Abah Khair. Naik tahun sih ya, naik tingkat. Cuma gini yang diginin doang. Udah, nanti bacanya minta ke senior gitu. Kalau kita dikasih nggak bukunya? Masya Allah. Udah dikasih malas baca lagi ya. Kalau Abah Khair begitu tuh, ngesnya naik. Kalau kita belajar begitu gimana? Belajar apa? Bahkan katanya sholatnya aja, sholat maghrib sama isya itu paling 3 menit. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, gimana itu? Yang ngikutin itu wali. Beda. Punya istrinya janda herang. Abah cerita tuh. Jadi Abah Khair ini istri yang pertama meninggal, nikah sama janda herang. Sedangkan Abah Khair umur udah sepuh. Tapi Abah Khair bisa jadi muda. Abah Khair yang keluar kondangan, tapi di dalam kamar ada anak muda. Berarti Abah Khair bisa jadi 2, sama kayak Abah. Kita bisa kayak gitu? Bisa 7 latifah. Bisa Pak, masa nggak bisa? Ya orang kitanya aja males ya. Bisa itu Pak. Jadi kembali bahwa Toreko Supaya itu cukup kita tahu tahlil, tajali. Nah kalau tajali dikira jikir siri. Dan mohon maaf Iwan yang sekarang kagak dapat, abahnya sudah mangkat duluan. Tapi jangan pesimis, maka cukup zikir jahar dengan zikir hofi. Zikir hofi itu berarti sudah ada zohir batin Muhammad. Yang udah 7 banyak ke satu. Naik. Ibu-ibu ada yang 7. Naik. Takutnya mualim tab pulang loh. Gak ada lagi tuh. Kalau mualim tab udah pulang, gak ada lagi. Beliau umurnya udah 70. Ayo. Makanya buru-buru naik. Bilang sama si Ajis, kalau si Ajis nggak dites, ring masuk aja. Sama si Ajis aja. Tiap bulan naik sama Ajis. Kasih aja dia mah duit rokok. Kalau si Ajis nyari tuh ke kamar. Set, ada yang naik gak? Ada. Gak usah dites sama dia mah, udah masuk aja. Ya, naik. Takutnya mau alim pulang. Ayo. Udah abah mangkat gak ketemu, mau alim pulang lagi. Ayo gimana? Habis sudah. Daripada badal kahul ya aja. Badal talkin, bagus nadi, kan? Makanya ibu-ibu berharap nih tahun sekarang ya 2025 ya naik sampai 7. Nanti temuin si Ajis kagak dites sama Ajis mah kasih aja uang apa kek. Ajis nyariin siapa yang mau tingkat, ini mau tingkat ketakutan. Kenapa? Takut dites karena jarang diamalin gitu aja. Kalau sama Ajis nggak usah